Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Yulianti dari kelas 6A. Saat ini saya akan menerjemahkan video dari CED Xavier School yang berjudul How Long It Takes to Change Your Life oleh Nual Hadaki. Pernahkah kamu berpikir sebelum tidur besok adalah hari yang akan saya ubah? Besok adalah hari saya akan bangun pagi-pagi, sarapan sehat, pergi jogging pagi menghirup udara segar. Besok adalah hari yang saya inginkan, berubah menjadi siapa saya, benar-benar ingin menjadi versi terbaik dari diri saya. Sementara perubahan tidak datang dengan mudah. Anda harus memasukkan kebiasaan tertentu dalam hidup Anda, yang pada akhirnya akan membuat Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda. Anda juga harus menghilangkan kebiasaan yang menghalangi jalan Anda dengan baik. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Anda untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama? Kebanyakan orang akan memberitahu Anda bahwa dibutuhkan tepatnya 21 hari bagi seseorang untuk membentuk kebiasaan atau menghilangkan kebiasaan lama. Saya ingat sekali di sekolah menengah salah satu guru saya mengatakan kepada saya bahwa dibutuhkan tepatnya 21 hari bagi saya untuk membentuk kebiasaan baru. Dan saya pikir ini adalah kesempatan saya untuk menjadi lebih baik. Saya pikir untuk 21 hari ke depan, daripada bangun setiap hari dan berteriak, "Ibu, tolong jangan lupa untuk merapikan tempat tidurku." Hari ini saya akan melakukannya sendiri, hari demi hari, di pagi hari jam 6 pagi, bahkan pada hari-hari saya terlambat saya bangun setiap pagi dan saya merapikan tempat tidur saya dan saya membenci setiap detiknya. Dan pada hari ke-22 saya membuka mata saya dan hal pertama yang saya lakukan adalah mengatakan, "Ibu, tolong jangan lupa untuk merapikan tempat tidur saya." Hari ini saya berhenti dan tentu saja itu diharapkan. Dan saya pikir baik-baik saja mungkin. Saya hanya akan menjadi sedikit lebih buruk dalam hidup daripada tidak sama sekali. Saya tidak melebih-lebihkan jika saya mengatakan bahwa teori 21 hari ini adalah mitos paling terkenal di dunia pengembangan diri. Mari selami sedikit teori kita untuk memahami dari mana angka 21 ini berasal dan alasan penyebarannya di buku dan kursus pengembangan diri dari Maxwell Maltz adalah seorang ahli bedah plastik di tahun 1950-an ketika dia mulai memperhatikan pola aneh di antara pasien. Misalnya, dalam operasi hidung, dia melihat bahwa pasien membutuhkan waktu tepat 21 hari untuk membiasakan diri untuk mulai melihat hidung barunya. Dia juga memperhatikan bahwa jika seorang pasien memiliki kaki pelindung diamputasi, pasien akan mengakui perasaan anggota tubuh baru mereka untuk tepat 21 hari sebelum mulai terbiasa dengan kondisi baru mereka. Dr. Maltz menerbitkan teorinya dalam sebuah buku yang menjadi sangat terkenal di era itu dan terjual lebih dari 30 juta eksemplar. Dan di sini konflik mulai muncul. Dan masuk akal mengapa orang mulai percaya teorinya. Pertama, nomor 21 dianggap sebagai sumber waktu yang singkat dan itu juga dianggap sebagai sumber godaan yang berarti sesuatu yang dapat Anda lakukan. Kedua, nomor 21 juga cukup lama untuk dipercaya, tantangan yang sulit, tapi bukan tidak mungkin. Maksud saya, siapa yang tidak suka mengubah seluruh hidup mereka hanya dalam 21 hari? Tidakkah Anda suka mulai bangun pagi setiap hari? Tidakkah Anda suka mulai memasak resep sehat? Tidakkah Anda suka mulai minum smoothies? Dan semuanya dalam waktu kurang dari 1 bulan. Kami akan melakukannya dalam sekejap. Jadi, apakah benar kami dapat benar-benar mengubah hidup kami dalam 21 hari? Saya tahu itu terdengar sangat menarik, tetapi sebenarnya ada beberapa faktor yang harus Anda pertimbangkan untuk dapat memperkirakan waktu yang Anda perlukan untuk membentuk kebiasaan baru atau membuang racun lama. Pertama adalah kerumitan tujuan Anda. Jika saya memutuskan untuk mulai makan buah setiap hari yang dianggap sebagai kebiasaan sederhana yang mungkin akan saya lakukan membutuhkan waktu lebih sedikit daripada jika saya ingin memperoleh keterampilan atletik yang kompleks seperti tenis. Kedua, konsistensi perilaku mempengaruhi kecepatan akuisisi saya. Mengulangi perilaku tertentu selama 3 menit sehari berbeda dari teman saya mengulangi perilaku yang sama selama 30 menit sehari. Jadi, kami ingin menghapus semuanya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan kita untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama? Dan
Apakah ada penelitian yang dapat diandalkan? Yang dapat kita andalkan jawabannya adalah ya. Ada penelitian terkenal oleh psikolog Philippa Lally berjudul Bagaimana Kebiasaan Terbentuk. Penelitian tersebut diikuti 96 orang selama 12 minggu. Setiap orang memilih kebiasaan 12 minggu baru untuk dikerjakan, seperti minum 3 gelas air sebelum makan siang atau berlari selama 15 menit setelah makan malam. Setelah 2 minggu, data dianalisis untuk menentukan waktu yang dibutuhkan untuk pindah dari kebiasaan lama untuk memulai secara tidak sadar melakukan yang baru. Dan setelah 12 minggu kami menemukan bahwa dibutuhkan sekitar 2 hingga 8 bulan agar tugas tersebut menjadi kebiasaan. Dan 66 hari tepatnya perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan sebagian besar disebabkan oleh tugas orang itu sendiri dan keadaan mereka, karena beberapa dapat membentuk kebiasaan dalam waktu 18 hari, sementara yang lain membutuhkan waktu 254 hari. Jadi, menurut psikolog Lally, jika Anda ingin tahu waktu yang diperlukan untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama, sebenarnya Anda mungkin perlu 2 hingga 8 bulan dan bukan hanya 21 hari. Apakah itu 2 bulan, 3 bulan, setahun, ataupun 2 tahun? Sebenarnya itu tidak begitu penting. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sebanyak yang Anda harus mulai hari ini. Dan begitu Anda mulai, pastikan untuk mempertahankan kebiasaan baru Anda. Menjadikannya bagian dari jadwal yang ditetapkan, pengingat menciptakan lingkungan yang mendukung, dan yang paling penting, Anda tidak perlu melakukannya menjadi sempurna. Membuat kesalahan sekali atau 2 kali tidak memiliki efek jangka panjang pada perilaku Anda. Sebenarnya itu akan memberi Anda waktu untuk tidak terburu-buru melakukan hal-hal. Anda harus memberi diri Anda waktu dan tidak hanya terburu-buru menjadi seseorang yang lebih baik. Jika saya ingin menjadi orang yang lebih baik, saya harus berkomitmen pada sistem dan merangkul proses seperti itu. Saya akan berkomitmen untuk membuat perbaikan kecil daripada terburu-buru terlalu keras dalam hal-hal perubahan. Tidak selalu mudah dan itu tidak selalu sederhana, tetapi dengan dedikasi yang cukup, kebiasaan apapun bisa dibentuk. Kembali, jadi jika Anda benar-benar ingin itu menjadi versi terbaik dari diri Anda, bangun hari ini dan mulailah mengerjakan. Saya berjanji Anda akan mendapatkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.